Renungan Pagi, Yesus Nama di Atas Segala Nama oleh Ellen G. White, 15 Februari 2024. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah penebus kami, yang penuh belas kasihan. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi pembaharuan bagi kami semua. Kami menerima hidupnya Kristus, karena itulah jaminan hidup yang kekal, dan kami mengabarkan kepada banyak orang, agar mereka datang kembali kepada Kristus dan menerima hidup yang sama. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Ibu Oktolina Siregar. Kepada Ibu Lina, kami persilahkan. Terima kasih. Selamat pagi Bapak dan Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Bacaan renungan pagi kita pada hari ini tanggal 15 Februari tahun 2024 berjudul Penebus yang Penuh Belas Kasihan. Ayat inti terdapat di dalam 2 Korintus 4 ayat 6, firman Tuhan. Sebab Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang. Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Sebagai murid-murid Kristus, kita tidak boleh bergaul dengan dunia hanya karena cinta akan kesenangan dan bersatu dengan mereka dalam kebodohan. Perkumpulan seperti itu hanya akan menimbulkan kerugian. Kita tidak boleh mengizinkan dosa melalui kata-kata atau perbuatan kita, dalam diam atau kehadiran kita. Kemanapun kita pergi, kita harus membawa Yesus bersama kita, dan mengungkapkan kepada orang lain betapa berharganya Juru Selamat kita. Namun, mereka yang mencoba melestarikan agamanya dengan menyembunyikannya di balik tembok batu akan kehilangan kesempatan berharga untuk berbuat baik. Melalui hubungan sosial, kekristenan bersentuhan dengan dunia. Setiap orang yang telah menerima penerangan ilahi akan menerangi jalan mereka yang tidak mengenal terang kehidupan. Kita semua harus menjadi saksi bagi Yesus. Kekuatan sosial yang disucikan oleh kasih karunia Kristus harus ditingkatkan dalam memenangkan jiwa-jiwa kepada Juru Selamat. Biarlah dunia melihat bahwa kita tidak mementingkan diri sendiri dan mementingkan kepentingan kita sendiri, tetapi kita ingin orang lain ikut menikmati berkat dan hak istimewa kita. Biarlah mereka melihat bahwa agama kita tidak menjadikan kita tidak bersimpatik atau rewel. Biarlah semua orang yang mengaku telah menemukan Kristus melayani seperti yang Dia lakukan demi kepentingan umat manusia. Kita tidak boleh memberikan kesan yang salah kepada dunia bahwa orang-orang Kristen adalah orang-orang yang murung dan tidak bahagia. Jika mata kita tertuju pada Yesus, kita akan melihat penebus yang penuh belas kasihan, dan kita akan melihat cahaya dari wajahnya. Dimanapun rohnya bertahta, disitulah damai sejahtera tinggal. Dan akan ada sukacita juga, karena ada kepercayaan yang tenang dan suci kepada Tuhan. Kristus senang dengan para pengikutnya ketika mereka menunjukkan bahwa meskipun mereka adalah manusia, mereka mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Mereka bukanlah patung, melainkan pria dan wanita yang hidup. Hati mereka yang disegarkan oleh embun rahmat ilahi terbuka dan meluas ke arah matahari kebenaran. Cahaya yang menyinari mereka pantulkan kepada orang lain dalam karya yang bercahaya
dengan kasih Kristus. The Desire of Ages, halaman 152-153. Demikianlah bacaan renungan pagi kita pada hari ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penata layanan Ibu Lina. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Masih ingat tentang bagan hidup Bapa mengalir melalui anaknya? Hidup Bapa adalah sama dengan hidup yang asli, tidak dipinjam, tidak diperoleh dari orang lain. Dan hidupnya Bapa inilah yang mengalir kepada semuanya melalui anaknya, yaitu Yesus Kristus. Artinya, kita semua dapat menerima hidup yang asli, tidak dipinjam, tidak diperoleh dari orang lain tersebut. Roh Nubuat berkata dalam Signs of the Times tanggal 8 April tahun 1897 paragraf 2. Di dalam Dia adalah hidup yang asli, tidak dipinjam, tidak diperoleh dari orang lain. Hidup seperti ini bukan bagian manusia. Manusia dapat memiliki hidup itu hanya melalui Kristus. Manusia tidak bisa mendapatkannya sebagai upah. Itu diberikan kepada manusia sebagai pemberian cuma-cuma jika dia percaya dalam Kristus sebagai juru selamat pribadi. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Yohanes 17 ayat 3. Ini adalah air mancur kehidupan terbuka bagi dunia. Perhatikan, Roh Nubuat menyatakan hidup yang asli, tidak dipinjam, tidak diperoleh dari orang lain itu bukan bagian manusia. Tetapi, manusia dapat memiliki hidup yang asli, tidak dipinjam, tidak diperoleh dari orang lain tersebut hanya melalui Kristus. Jika kita percaya Yesus adalah juru selamat pribadi kita. Sebab itulah hidup yang kekal, sebagaimana Yohanes 17 ayat 3 nyatakan. Jadi, hidup yang asli, tidak dipinjam, tidak diperoleh dari orang lain adalah sama dengan hidup yang kekal, dan hidup tersebut ada di dalam Yesus Kristus, Anak Allah. Sebab Allah Bapa telah mengaruniakan hidup kepada kita, dan hidup yang kekal itu ada di dalam Anak-Nya. 1 Yohanes 5 ayat 11. Dan hidup yang asli, tidak dipinjam, tidak diperoleh dari orang lain tersebut, dapat kita miliki hanya melalui Yesus Kristus, Juru Selamat pribadi kita, yaitu dengan manusia tinggal di dalam Yesus dan Yesus di dalam manusia. Bagaimana caranya? Perhatikan penjelasan Roh Nubuat berikut ini yang terdapat dalam manuskrip 22 tahun 1898 paragraf 45. Dijelaskan, Kristus datang ke dunia ini untuk menyelamatkan jiwa-jiwa yang binasa. Dia senang untuk melimpahkan Roh Kudus-Nya kepada setiap jiwa yang mencintai kehadirannya. Pekerjaan pertamanya adalah memimpin keluarga, agar setiap anggota dapat mempelajari pelajaran tentang kebijaksanaan dan kasih sorgawi. Yohanes, utusan sorga, menyatakan, dalam Dia ada hidup. Yohanes 1 ayat 4. Kita menerima kehadiran Kristus dalam hidup kita oleh menerima Roh Kudus-Nya Kristus. Apa yang kita terima saat menerima kehadiran Roh Kudus-Nya Kristus dalam hidup kita? Masih dalam paragraf yang sama dikatakan, manuskrip 22 tahun 1898 paragraf 45. Dia seperti pohon kehidupan. Di dalam Dia ada kehidupan yang asli, tidak dipinjam, tidak diperoleh dari orang lain. Perhatikan, di dalam Dia, sebab dalam Yesuslah kehidupan Bapa ada dan mengalir kepada semuanya. Kita lanjutkan. Kehidupan kita yang diberikan kepada Kristus membawa kita ke dalam hubungan dengannya. Kita kemudian memiliki hubungan yang hidup dengan sumber kehidupan. Kita sepenuhnya bergantung padanya karena hidup kita diterima darinya. Ingat, hidup Bapa mengalir kepada kita melalui Anak-Nya. Dan sebagai pemberi, Dia mengambilnya kembali.
oleh menerima Roh Kristus, yaitu Roh Kudusnya Kristus, kita menerima hidupnya Yesus. Sebab memang Roh itu sama dengan hidup. Karenanya dengan menerima Roh Kudusnya Yesus, kita menerima hidup yang asli, tidak dipinjam, tidak diperoleh dari orang lain. Nah, saudaraku dalam Tuhan, mengapa kebenaran ini penting sekali kita pahami? Karena renungan hari ini berkata dalam Jesus Name Above All Names, halaman 54, paragraf 5. Kristus senang dengan para pengikutnya ketika mereka menunjukkan bahwa meskipun mereka adalah manusia, mereka mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Mereka bukanlah patung, melainkan pria dan wanita yang hidup. Perhatikan, meskipun kita adalah manusia, tetapi kita dapat mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Bagaimana caranya? Sons and Daughters of God, halaman 24, paragraf 4, menyatakan, di dalam Kristus, keilahian dan kemanusiaan dipersatukan, dan satu-satunya cara agar manusia dapat menjadi pemenang adalah dengan mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Keilahian dan kemanusiaan berpadu dalam diri orang yang memiliki Roh Kristus. Mengambil bagian dalam kodrat ilahi artinya manusia dipersatukan dengan yang ilahi, dan itu hanya dengan memiliki Roh Kristus. Inilah pentingnya kita memahami kebenaran tentang hidup Yesus yang asli, tidak dipinjam, tidak diperoleh dari orang lain, dan hubungannya dengan Rohnya Yesus. Itu sebabnya Paulus berkata, Kristus di dalam kamu yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Yesuslah jaminan hidup yang kekal. Karenanya renungan hari ini menyatakan dalam Jesus Name Above All Names, halaman 54, paragraf 3. Kita semua harus menjadi saksi bagi Yesus. Kekuatan sosial yang disucikan oleh kasih karunia Kristus harus ditingkatkan dalam memenangkan jiwa-jiwa kepada Juru Selamat. Kita harus mengarahkan mata sesama kita, yaitu sesama kita manusia, kepada Yesus yang adalah penebus yang penuh belas kasihan, agar semakin banyak yang terbuka hatinya kepada Yesus dan menerima Roh-Nya, maka jaminan hidup yang kekal, yaitu hidup yang asli, tidak dipinjam dan tidak diperoleh dari orang lain, menjadi bagian mereka. Dan mereka merasakan sukacita dan damai, sebagaimana yang kita rasakan, sebab Roh-Nya Yesus bertahta dalam hati kita. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas pekabaran firman Tuhan yang sangat penting dan menguatkan, bahwa kami perlu mengerti dengan benar tentang hidup yang asli, tidak dipinjam, tidak diperoleh dari orang lain, sebab hidup itu dapat kami terima melalui satu jalan, yaitu anak-Mu yang tunggal, ya Bapa. Dan kebenaran ini penting kami kabarkan, kami saksikan kepada banyak manusia, agar mereka pun dapat menerima kehidupan yang sama, yaitu oleh hadirnya Roh Kristus dalam hati kami semua. Karenanya tolong kami ya Bapa, curahkan roh anak-Mu dalam hati ini, dan kiranya kami semua membuka hati, agar Kristus tinggal dalam hati kami. Dan bila mana Kristus telah terbentuk dalam hidup ini, itulah jaminan hidup yang kekal. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.